Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Rify Lama Sunardi. Di sini Bapak yang akan mengajarkan pada mata kuliah gambar teknik 2 ya. Sebelumnya gimana nih kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bisa menyimak video pembelajaran pada hari ini ya. Dan sebelumnya juga Bapak ingin mengapresiasi kepada anak-anak yang telah lulus mata kuliah gambar teknik 1 dan bisa melanjutkan mata kuliah gambar teknik 2 ya. Pada pertemuan minggu kemarin Bapak sudah memberikan modul mengenai fungsi-fungsi tools yang ada di Revit ya. Dan pada minggu ini Bapak akan melanjutkan dengan memberikan materi mengenai cara menggambar bangunan sederhana dengan Revit ya. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat menggunakan alat-alat dasar di Revit untuk membuat dan mengedit elemen dasar bangunan. Kedua, diharapkan siswa dapat menerapkan teknik penggambaran yang tepat untuk membuat model bangunan sederhana dan permodelan 3D. Yang ketiga, siswa dapat mengatur dan memodifikasi parameter dan properti dari elemen-elemen bangunan untuk menyesuaikan desain dengan spesifikasi yang diberikan. Nah, sekarang kita sudah ada di tampilan Revit ya. Jadi buat anak-anak yang sudah membuka aplikasi Revit, tampilan pertamanya kan seperti ini ya. Oke, di sebelah kiri ini atau di sebelah atas Bapak, ini ada tulisan models dan family. Nah, di sini ada icon open dan new ya. Nah, fungsi dari open ini itu adalah untuk membuka file project Revit yang sudah pernah kalian buat ya. Nah, untuk new ini berarti kalian membuat file project Revit baru ya. Nah, untuk family ini, family ini sendiri itu merupakan sebuah komponen arsitektur ataupun struktur. Jadi jika kalian ingin membuat atau mengcustom sebuah komponen-komponen struktur ataupun arsitektur, itu bisa dari family yang ada di sini ya. Tapi Revit juga menyediakan beberapa komponen-komponen arsitektur dan struktur. Jadi kalian bisa download di website Autodesk Revit yang resmi ya di browser kalian. Oke, karena di sini kita akan membahas cara membuat bangunan sederhana dengan Revit, kita akan langsung klik new. Nah, di sini ada beberapa template harusnya ya. Cuman jika tidak ada, kalian bisa mengklik browse ya, template file, klik browse. Nah, di sini ada beberapa template file ya, sesuai dengan nama-nama berikut. Fungsinya juga sesuai dengan nama-nama berikut. Oke, ini ada commercial default, construction default multi display dan lain-lain. Oke. Tapi di sini Bapak akan menggunakan template file yang sudah Bapak buat sendiri. Nanti template file ini juga akan Bapak share di LMS, jadi kalian bisa menggunakan template file ini. Oke. Untuk membuka template-nya itu ada di desktop, klik download. Nah, untuk template file yang akan Bapak gunakan itu adalah default metric. Oke. Kita klik aja langsung default metric, kemudian kita klik OK. Oke, sekarang kita sudah ada di tampilan dalam dari Revit-nya ya, dari template file yang sudah kita buka barusan. Oke, di sebelah kiri ini ada properti. Properti ini fungsinya untuk detailing atau mengedit komponen-komponen dari struktur, contoh seperti kolam, balok ataupun arsitektur. Nah, di sebelah kiri ini ada project browser ya. Di sini ada tampilan-tampilan view. Jadi kalau kalian mau melihat floor plan, melihat garis elevasi, terus schedule ataupun gambar kerja, itu bisa dilihat di project browser. Nah, di atas Bapak juga ada nih ya, di atas tampilan atas ini ada tampilan banyak banget ya. Ini ada arsitektur, struktur, ada steel, dan lain-lain. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat pertama-tama kita akan membuat grid ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu grid itu adalah alat bantu atau komponen ataupun tools yang ada di Revit yang berfungsi sebagai anotasi untuk membantu kita mendesain bangunan yang kita ingin buat ya. Grid itu ada di sebelah sini teman-teman. Nah, di arsitektur, kemudian ada di grid ya. Oke, grid ini kita bikin dua arah ya, arah X dan arah Y. Oke, kita tarik dulu ke arah Y ya. Oke, nah seperti lihat ya. Dan untuk contoh bangunan yang akan Bapak buat pada pembelajaran hari ini itu berukuran 10 kali 10 ya, 10 meter kali 10 meter. Oke, tapi untuk di Revit ini satuannya menggunakan milimeter. Jadi tolong nanti anak-anak bisa menyesuaikan dengan desain yang ingin anak-anak buat. Oke, pertama-tama kita sudah membuat satu garis, kemudian kita bisa mengkopinya ya dengan klik copy. Maaf, kita klik dulu gridnya, kemudian kita klik copy. Karena bangunan ada 10 kali 10, Bapak ingin membuat gridnya itu dengan jarak 5 meter dengan 5 meter dan 5 meter ya. Jadi Bapak akan menaruh jarak di 5 meter. Kita bisa ketik aja ya biar agak presisi. 5 meter
dan 5 meter. Maaf, ini ada kesalahan. Kita copy jauh 5 meter atau 5000 mm. Oke, garis arah Y sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat garis arah X ya. Kita bikin garis. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk nama gridnya kita ganti menjadi huruf ya. Oke, kemudian sama kita copy aja biar cepat. Oke, kita kasih jarak 5000 atau 5 meter. Kemudian juga sama, kita ketik 5000. Oke. Nah, gridnya sudah jadi ya anak-anak. Nah, untuk mengecek grid ini sudah bagus atau tidak, itu kita bisa cek di elevasi ya. Di Project Browser di elevasi kalian bisa klik salah satu atau bebas, kalian mau pilih apa aja, mau North, West, East, itu bebas. Kita akan coba di East. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini masih agak berantakan ya. Kita bisa rapi ini. Oke. Nah, dengan cara diklik, kemudian ditarik garisnya. Sebelah sini juga kita klik, kemudian kita tarik garisnya. Oke, kita coba cek di fill. Nah, masih berantakan ya anak-anak. Kita rapiin dulu. Oke, tarik garisnya. Oke, selanjutnya untuk bangunan yang akan Bapak buat, Bapak akan membuat bangunan 3 lantai ya, atau 2 lantai dan 1 atap di atasnya. Oke, untuk membuat itu pertama-tama kita harus membuat elevasinya ya. Di sini elevasinya baru ada 2, level 1 atau lantai 1 dan level 2 atau lantai 2. Berarti kita kurang lantai fondasi dan lantai atap atau lantai 3. Nah, cara membuatnya itu sama dengan cara kita copy aja. Sejauh ke bawah itu 2000 atau 2 meter ke bawah. Oke, kemudian jangan lupa kita ganti dulu namanya menjadi lantai fondasi. Dan ini juga kita ganti jadi lantai 1. Kita ganti dulu jadi lantai 2. Oke, kemudian kita copy aja nih buat lantai 3-nya atau lantai atap. Oke, sejauh 4000 ya. Jadi sudut elevasi lantai 1 ke lantai 2 itu 4000, elevasi lantai 2 ke lantai 3 juga 4000. Oke. Nah, ini masih agak berantakan ya anak-anak. Jangan lupa untuk dirapihin terlebih dahulu. Oke, kita rapihin dulu. Kita tarik garisnya, dan kita tarik garisnya. Oke, jangan lupa kita cek di East ya. Nah, di East juga masih agak berantakan. Kita rapihin dulu. Nah, oke. Kita cek di North. Sudah rapi ya. Sudah lumayan rapi nih. Nah, tapi bisa kalian lihat nih, ada perbedaan. Dan tahu nggak nih perbedaan di mana? Ya, betul banget nih, perbedaannya ada di elevasi. Kalian bisa lihat nih, elevasi lantai 1 dan lantai 2 itu berwarna biru, sedangkan lantai fondasi dan lantai 3 itu berwarna hitam. Itu artinya jika berwarna hitam, garis elevasi atau grid elevasinya itu belum terdaftar di Project Browser. Kalian bisa lihat nih di floor plan cuma ada lantai 1 dan lantai 2. Cuman karena kita ini akan membuat struktur, jadi kita akan membuat struktur plans. Nah, cara membuatnya kita bisa klik di sini nih, view. Kemudian kita klik ini, plan view. Nah, di sini ada structural plan. Kita klik aja. Nah, karena di sini belum ada structural plans, jadi kita tambahin aja nih semuanya di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai fondasi dengan cara kita blok. Kemudian kita oke. Oke, lantai fondasinya sudah jadi. Structural plan juga sudah jadi. Yang kita hapus yang ini. Oke. Setelah kita membuat gridnya sudah rapi, elevasinya juga sudah rapi, kita akan membuat fondasi nih ya. Jadi cara membuat fondasi itu kita pergi ke bagian struktur. Nah, setelah membuat struktur, bagian struktur kita pergi ke bagian nih, ke bagian isolate atau fondasi ya. Kita klik aja. Nah, di sini ada tulisan non-structural foundation family is load in the project. Would you like to load one now? Kita klik aja yes. Oke. Nah, ini artinya kita belum ada family yang bawaan dari project kita nih. Jadi kita harus ngeload family dari Revit yang sudah disediakan. Oke, kita cari dulu nih structural foundation. Kemudian kita pergi ke di sini ada banyak nih, ada file cap, ada file cap rectangular, ada file cap triangular, kemudian ada file HP shape dan lain-lain. Nah, tapi di sini Bapak akan menggunakan
file cap rektangular ya, atau biasa di lapangan tuh disebut dengan fondasi footplate ya. Oke, kita klik aja open. Oke, sekarang nah di sini nih adalah fungsi grid ya, sebagai supaya peletakan dari sebuah kolom, fondasi, balok itu lebih presisi ya. Terus klik klik satu. Cuman di sini Bapak akan mengajarkan kalian gimana caranya supaya lebih cepat ya. Nah, yang klik lagi nih solidnya. Dan di sini Revit juga menyediakan beberapa ukuran ya. Kalian juga bisa dari ukuran-ukuran atau komponen-komponen tersebut bisa diatur semau kalian dengan cara klik edit type. Ya, kemudian pergi ke bagian dimension. Nah, sini kalian bisa mengatur ketebalan, lebar dan panjangnya. Oke. Cuman untuk sekarang kita akan menggunakan bawaan dari Revitnya aja. Oke. Kita akan menggunakan fondasi ukuran 81x81x36. Nah, untuk cara cepatnya itu kalian bisa klik add grid ya. Klik add grid, kemudian kalian blok. Nah, kalian blok. Nah, itu bisa langsung diisi ya fondasi-fondasinya di antara grid ini. Kemudian kita klik aja finish. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Nah, untuk mengecek apakah sudah benar-benar tampil, kalian bisa pergi ke view 3D nih. Kalian ke pojok atas, kalian klik aja. Nah, ini artinya footplate atau gambar kalian itu sudah masuk ya. Oke, kita balik lagi ke lantai fondasi. Oke, sekarang kita akan membuat kolom fondasi. Oke, kalian bisa pergi ke struktur, kemudian ke bagian kolom. Kita klik aja kolomnya. Nah, dari Revit itu cuma menyediakan kolom baja. Jadi kita bisa mengeload family ya. Tapi jangan lupa load family ini kalian harus download terlebih dahulu di website resmi Autodesk ya. Kemudian kita klik aja nih, karena kita ini bangunannya terbuat dari beton, jadi kita akan mencari atau menggunakan kolom beton ya. Jadi kalian bisa pergi ke Imperial Library, kemudian kalian pergi ke Structural Column, kemudian kalian klik Complete, dan kalian bisa klik yang nih Concrete Square Column, atau bisa juga Concrete Rectangular Column. Cuman di sini Bapak akan menggunakan Concrete Square Column dengan ukuran dimensi yang sama ya. Oke, kita klik open aja. Nah, di sini Revit juga menyediakan beberapa ukuran ya, seperti tadi. Kita akan menggunakan ukuran 18x18 ya. Kita klik aja. Nah, sudah muncul. Kita akan menggunakan cara cepat ya, supaya tidak membuang-buang waktu. Kita menggunakan add grid dan kita blok. Nah, sudah masuk ya gambarnya. Kemudian kita klik finish. Nah, ada warning nih anak-anak. Berarti ada kesalahan. Nah, kesalahannya sepertinya di sini nih. Kita sebelumnya harus memodify di bagian modify atau place structural column ini harus diatur nih. Nah, ini ada depth dan height. Depth ini artinya berarti panjang sebuah kolom itu ke bawah, dan height ini berarti panjang ke atas. Dan batasnya juga ini harus diatur. Kita harus mengatur ini ya, supaya tidak ada warning seperti tadi. Oke, kita undo aja. Kita ulangi. Kita klik kolom. Nah, kemudian kita atur dulu terlebih dahulu ke height dan ke lantai 1. Oke. Ini kita klik add grid dan kita blok. Nah, sudah ya. Kita cek di 3D. Nah, kolom fondasi sudah masuk. Sekarang kita membuat apa nih? Nah, karena ada yang tahu nggak kita mau buat apa? Benar banget, kita akan membuat kolom lantai 1, lantai 2. Oke. Sekarang kita pergi ke bagian floor plan. Kita klik aja nih tanda plusnya. Kemudian kita pergi ke lantai 1. Oke. Kita pergi ke lantai 1. Nah, ini kelihatan nih kolom yang dari lantai fondasi yang batasnya sampai di lantai 1. Oke. Kemudian kita klik aja kolomnya lagi. Oke, sudah. Kemudian kita add grid aja biar cepet ya. Nah, kita blok. Nah, kita klik finish. Kemudian kita cek dulu nih. Nah, gambarnya sudah masuk. Oke. Sini Bapak juga memberikan cara cepat jika ingin membuat kolom dengan ukuran sama di lantai yang berbeda. Itu kalian bisa ngeblok bagian kolom yang kalian buat juga dengan ukuran yang sama di lantai yang berbeda. Kalian blok, kemudian kalian klik copy clipboard ya. Kalian copy, kemudian kalian paste, pilih aligned to select level ya. Oke. Karena ini adalah kolom dari lantai 1 ke lantai 2, berarti kita akan membuat kolom untuk lantai 3 ya. Kemudian kalian klik aja lantai 3, kemudian kalian klik OK. Oke, kolomnya sudah jadi ya. Caranya juga sangat cepat, bisa menghemat waktu. Jadi kalian tidak perlu membuat secara manual. Oke, selanjutnya kita akan membuat slope dan balok ya.
Kalau bangunan seperti ini kayak kurang banget lah, pasti anak sipil tahu lah ya. Oke, kemudian kita pergi aja ke lantai 1. Lantai 1 lagi. Kemudian kita pilih beam atau namanya itu balok ya. Beam. Nah, di sini objek Revit-nya hanya menyediakan balok dari baja. Nah, kita akan menginput atau mengeload family balok baja, balok beton ya. Kita klik aja load family. Kemudian kita klik Imperial Library. Kemudian pilih struktur framing ya, itu framing atau itu adalah balok ya. Kemudian kita klik concrete. Kemudian pilih concrete rectangular beam. Kemudian kita klik aja oke. Oke, klik oke. Nah, sudah masuk nih anak-anak ya. Kita akan menggunakan ukuran 16x32 ya. Untuk balok juga sebenarnya bisa pakai cara cepat. Cuman di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu cara manualnya. Untuk balok itu kalian akan menggunakan cara tarik garisnya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Cuman ini akan memakan waktu, jadi Bapak akan mengajarkan juga cara cepatnya ya. Kalian bisa klik on grid sebelah sini, sama seperti kolom itu kalian blok aja, kemudian kalian klik OK. Nah, sudah ya. Nah, sudah muncul nih ya, sudah muncul. Nah, supaya waktu pengerjaan juga lebih cepat, kalian juga bisa nih copy balok dari lantai 1 nih ke lantai 2 dan lantai 3, tapi dengan syarat ukuran baloknya itu dari tiap lantai itu sama ya. Oke, caranya itu kalian blok dulu nih semuanya ya, supaya lebih gampang kalian blok. Kemudian kalian filter, kalian uncheck dulu nih dengan klik check none. Kemudian kalian klik structural framing aja ya, yang lain jangan diklik. Kemudian kalian klik OK. Nah, itu artinya kalian itu mengklik bagian baloknya aja ya. Gimana cara kopinya? Cara kopinya juga sama. Setelah kalian blok bagian baloknya aja, kalian pilih copy to clipboard. Kemudian kalian paste, klik align to select file. Nah, karena ini ada di lantai 1, kita akan membuat atau mengcopy ke lantai 2 dan lantai 3 ya. Kita blok aja lantai 2 dan lantai 3. Kemudian kalian klik OK ya. Kalian klik OK. Nah, sudah muncul ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara membuat plat lantai ya. Cara membuat plat lantai kalian bisa di struktur maupun arsitektur ya. Di sini ada floor, cuman Bapak akan menggunakan di struktur ya. Kalian klik aja floornya. Sini tampilannya lumayan banyak ya. Revit, dari project Revit ini, Revit menyediakan file bawaan yang lumayan banyak. Oke, pertama-tama sebelumnya harusnya kita pergi ke lantai 1 struktur ya. Oke, lantai 1 struktur. Kemudian kalian klik floor. Nah, kita akan menggunakan floor generik 150 mm. Nah, cara cepatnya kita pakai rectangle aja ya, supaya lebih cepat pakai rectangle karena bangunan kita itu kotak ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan line juga bisa ya, kita sesuaikan sampai di sini. Oke, sudah. Nah, di sini nih kalau kalian lihat lebih detail, di sini tuh ada jarak ya. Sini supaya lebih cantik, sudah lebih bagus. Garisnya kita geser aja nih. Kita klik aja garisnya, kita geser. Sesuaikan dengan garis baloknya ya. Kita geser. Kita geser juga. Nah, geser. Oke, sudah bagus. Kemudian kita klik finish. Oke, kita cek dulu di 3D-nya sudah benar atau tidak. Ya, status sudah benar. Dan kita pakai cara cepat juga. Cara membuatnya kita klik lagi floor plan ya. Kita klik copy, kita klik like to select file, dan kita blok lantai 2 dan lantai 3. Ini kita klik OK. Nah, sudah masuk. Nah, jika teman-teman mau melihat tekstur dari bangunan ini juga bisa. Nah, kalian klik bagian bawah ya. Di sini ada tekstur dan realistik. Jadi kalau kalian mau melihat bangunan secara tekstur dan realistik, kalian bisa klik dua ini. Cuman di sini Bapak akan melihatkan realistik bangunannya. Nah, sudah terlihat bangunannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat wall atau tembok. Kita pergi ke lantai 1 struktur. Kita pergi ke lantai 1 arsitektur atau floor plan. Nah, di floor plan ini kita belum masukin lantai fondasi dan lantai 3 ya.
cara masukin tetap sama, kita pergi ke view, pergi ke plan view, kemudian ke floor plan. Floor plan ini tuh semacam architectural plan ya. Kita blok aja, dan kita klik oke. Nah, kita pergi ke lantai 1. Kenapa wall masuknya di floor plan atau architectural plan? Karena wall ini juga masuknya di arsitektur. Jadi kalau kalian membuat wall dan kalian tuh membuatnya di structural plan, nanti akan terjadi error seperti sebelumnya ya. Jadi pertama kita klik wall. Kita klik aja nih, kita menyesuaikan dengan gridnya ya. Kita tarik garisnya. Nah, kita tarik. Oke. Sudah dibuat. Kita cek dulu nih di 3D. Nah, di 3D nya sudah masuk ya. Nah, cuman di sini ternyata masuknya tuh 2 lantai ya, lantai 1 dan lantai 2 ya. Kita coba cek wallnya. Karena top constraint-nya itu connected ya. Seharusnya jika kalian mau dibikin per lantai, untuk top constraint-nya pilih ke lantai 2 ya. Semua juga pilih lantai 2. Lantai 2 juga ya semuanya, supaya kita bisa membuat tembok tuh per lantai ya, supaya lebih bagus. Kalian juga mau mengeditnya. Ini kita cek dulu nih di 3D. Nah, sudah ya. Nah, kita akan membuat tembok untuk di lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 3 ya. Kita blok aja. Setelah kita blok, kita filter. Kemudian kita check down, kita uncheck ke semua. Kita pilih wallnya aja ya. Kita pilih wall. Kemudian kita copy, kita paste, align to select level ke lantai 2 ya. Kita coba dulu. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang ini kan masih agak dasar banget ya, nggak ada fitur. Kita akan coba nih naruhin pintu dan jendela ya. Itu cara gampang. Kalian bisa pergi ke lantai 1 yang floor plan atau architectural plan. Nah, kalian tambahin aja nih, kalian pergi ke arsitektur, pergi ke door, kita mau tambahin pintu. Sini ada beberapa tambahan, beberapa pilihan. Jika kalian merasa kurang, kalian bisa pilih load family untuk mencari jenis-jenis pintu yang baru. Kita klik aja pintu di sebelah sini contoh, dan sebelah sini. Sudah jadi pintunya. Kita cek di 3D. Nah, di pintunya ya. Nah, pintunya sudah ada. Selanjutnya kita akan coba membuat jendela ya. Kita akan coba membuat jendela di lantai 2. Kita pergi ke floor plan lantai 2. Kita pergi ke arsitektur, pergi ke window. Kita pilih window atau jendela yang ukurannya lumayan besar. Kita coba pakai di sini. Kita coba letakin juga di sebelah sini. Setelah itu kita coba cek di tampilan 3D nya ya. Nah, sudah masuk nih anak-anak ya. Untuk tutorial menggambar bangunan sederhana dengan Revit pada hari ini Bapak cukupkan. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan penugasan project per individu. Untuk penugasan project per individu, yang pertama itu anak-anak diminta untuk membuat bangunan 8 lantai dengan struktur bangunan terbuat dari beton yang berfungsi sebagai bangunan perkantoran. Kemudian anak-anak juga diminta untuk menentukan letak kolom, jumlah kolom, dan arsitektur bangunan sesuai dengan gambar luas bangunan yang sudah ditentukan dan fungsi bangunan sebagai perkantoran. Selanjutnya itu ketentuan komponen struktur dan arsitektur. Untuk dimensi kolom itu ukurannya 750 x 750 mili, dan untuk dimensi balok itu 750 x 500 mm, dan untuk tebal plat lantai itu 150 mm, dan untuk tebal tembok itu 150 mm. Untuk waktu pengerjaan penugasan proyek itu dimulai dari hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan Senin 8 Juli 2024.
Untuk anak-anak yang masih bingung terkait materi pada hari ini, untuk yang masih bingung terkait penugasan proyek per individu yang Bapak berikan hari ini, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar. Video ini nanti akan Bapak balas, oke? Mungkin sekian penjelasan materi pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan, video yang Bapak buat pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.